Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, tidak terasa kurang dari 24 jam lagi Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah Bangkok United yang mana menjadi wakil dari Thailand di ACL 2 ini ya. Jadi ini ada beberapa informasi yang menarik, insya Allah menarik buat teman-teman Bobotoh, dan ini juga menjadi pengingat bahwa Bobotoh Salam Dunia itu memang ada di mana-mana gitu ya, dan memang sudah ada juga di Thailand sebagian, besok akan menyusul di hari H juga akan terus berdatangan, kurang lebih sekitar 350 sampai 500 Bobotoh kurang lebih ya, ini akan hadir di stadion di BG Patum gitu ya, stadion. Nah ini memang yang diperkirakan akan ramai di posisi tribun utara katanya. Jadi buat teman-teman yang memang gabut gitu ya, pengen tiba-tiba nonton Persib Bandung, mangga datang ke Thailand itu di tribun utara, karena tribun utara ini sudah disediakan oleh panpel daripada Bangkok United untuk penempatan supporter Persib Bandung. Jadi dikasih jatahnya 1000 penonton gitu ya, 1000 penonton untuk supporter Persib Bandung, namun di utara. Jadi tidak dikasih di VIP apalagi di timur katanya. Jadi di utara sudah cukup enakan katanya teman-teman. Nah ini alhamdulillah Persib mendapat satu daya juang yang bagus gitu ya, yang mana kan Bobotoh sudah hadir besok, dipastikan rame walaupun tidak boleh membawa alat musik katanya, tapi yang jelas suara lantangnya insya Allah memberikan suntikan semangat untuk para skuad Persib Bandung yang bermain besok malam teman-teman. Nah ini juga ada hal memang yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa Bangkok United ini ternyata tidak main-main gitu ya untuk komposisi pemainnya dan juga statistik permainannya. Wah ini luar biasa, ternyata Persib harus ekstra hati-hati dan harus punya kesempatan menyerang dari awal. Kenapa teman-teman? Karena dari statistik yang sudah ada, Bangkok United ini musim lalu teman-teman, musim lalu itu berada di peringkat 2 Liga Thailand. Ingat, Liga Thailand poinnya lebih tinggi daripada Liga Indonesia gitu ya, atau dari Liga 1 Indonesia musim lalu. Nah ini memang untuk Liga Thailand ini sangat kompetitif. Untuk Bangkok United sebetulnya bisa mainnya di ACL Elite teman-teman, jadi di kasta pertama Piala AFC, namun karena kalah dari wakil Cina sehingga turun ke ACL 2 yang ada di ACL Elite-nya yaitu Buriram United teman-teman. Nah ini untuk Bangkok United sendiri memang punya satu nilai value, market value-nya atau harga dari semua pemainnya, skuad yang dimiliki oleh Bangkok United berada di peringkat kedua, khusus di grup G ya. Jadi LCS atau Lion City Seller dengan peringkat market value terbesar, yang pertama di grup G ini, yang kedua Bangkok United, yang ketiga Persib Bandung, dan yang keempat Selangor. Nah ini memang tidak jauh beda, hanya terpaut beberapa ya sekitar 20 eman saja gitu ya. Namun ada beberapa pemain yang pas perlu diwaspadai dan pasti akan menyulitkan Persib Bandung, kata Putros juga gitu. Ada sayapnya, strikernya, dan juga ada ya pemain gelandangnya lah katanya, karena di situ ada pemain timnas Oman kalau nggak salah, ada pemain timnas Thailand juga, mantan pemain timnas Indonesia juga ada, Pratama Arhan di situ, dan beberapa pemain bagus yang dimiliki oleh Bangkok United gitu ya, karena beragam negara ada di situ teman-teman. Makanya ini menjadi warning buat Bojan Hodak yang mana malam hari ini sudah melakukan official training atau latihan terakhir sebelum besok hari H pertandingan. Nah ini yang menarik teman-teman, bahwa Bojan mengakui bahwa ada beberapa
pertandingan gitu ya, kan kalau di Super League mah kita sudah sampai ke pertandingan ke-7 gitu ya, walaupun ya hasilnya kan turun naik gitu ya, ada kalahnya, ada menangnya, ada yang draw-nya juga. Namun menurut Bojan Hodak, nah perlu digarisbawahi bahwa untuk bermain di Asia atau di level Asia, kita mempunyai satu target khusus dan harus betul-betul mati-matian di sini, karena ya kemarin pun habis menghadapi LCS kan, walaupun hasilnya imbang, Bojan sangat puas dengan kinerja para pemain Persib Bandung yang disebut pemain permainan terbaik selama 3 musim dia ada menangani Persib Bandung gitu ya. Nah, mudah-mudahan besok di Thailand pun menghadapi Bangkok United, Bojan bisa memberikan pemain yang memang atau permainan skema bermain yang memang diinginkan gitu ya. Namun masalahnya begini teman-teman, Bojan mengakui ada beberapa pemain yang masih belum mengerti taktik yang dia terapkan. Nah, ini memang tidak dijabarkan siapa gitu ya, tapi kita bisa menerka-nerka nih, ini mah pandangan kami gitu ya, mungkin bisa berbeda dengan Boboto semua. Menurut Bojan, jika memang ada yang masih belum mengerti, ingat ya, belum bukan tidak mengerti, tapi belum mengerti, karena yang pertama, untuk skema bermain Bojan tentu berbeda di Super League dan juga di ACL 2. Jadi kalau memang di ACL 2 sepertinya menurut hemat kita dari tim redaksi bahwa Bojan akan bermain secara pragmatis, Bojan akan bermain nu penting mah menang, nyerang gitu ya. Nah, ini yang akan dipraktikkan oleh Bojan Hodak di ACL 2, sehingga ya pemain mungkin nyerang tuh bagaimana gitu ya, apakah dari sini, dari sisi ini, ya pemain juga masih harus berhitung. Mungkin ada yang masih belum mengerti kemauan Bojan, tapi yang jelas mah kudu menang gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin kan ada beberapa pemain yang baru bergabung di tim Persib ini, baik yang pemain asing maupun pemain lokal gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang masih bertanya, wah ternyata kalau bermain di bawah asuhan Bojan ini, ketika bertahan harus begini, ketika harus menyerang harus begitu. Nah, kemarin juga sempat ada spill, mungkin ini sadar tidak sadar gitu ya teman-teman, mohon perhatikan, ada benang merahnya yang mana Bojan Hodak mengatakan bahwa kalau seseorang gitu yang berposisi sebagai striker, katakanlah striker atau di lini depan, itu mohon kalau memang ketika ada skema bertahan ya ikutlah mundur, ikut bantu lini pertahanan gitu ya. Kecuali kalau kamu tidak mau mundur atau tidak mau membantu, ya silahkan diam di depan, tapi tugasnya adalah mencetak gol. Kalau kamu tidak bisa mencetak gol, ya sudah, ikut wayahna, ikut membantu pertahanan. Nah, inilah memang mungkin ada pemain-pemain yang ketika di lapangan gitu poho gitu ya, atau lupa ini kudu kumaha gitu. Nah, mungkin kemarin salah satunya juga Guaikocea teman-teman, ketika Bojan mengatakan ketika dia salah mengambil penalti tidak masuk, dari situlah semuanya menjadi salah, katanya dia sering kehilangan bola, dia sering ngahuleng gitu ya, harus bagaimana, harus ngoper ke siapa, atau di mana posisi dia sebenarnya. Nah, inilah yang memang harus segera dibenahi gitu ya. Kalau di ACL 2 ya kita berpegang teguh saja pada pernyataan Bojan Hodak musim kemarin, yang mana sedikit kesalahan itu akan beresiko besar untuk Persib Bandung teman-teman. Makanya kita saksiin aja besok nih antara adu strategi dan adu kekuatan fisik juga, karena di Liga Thailand sendiri untuk Bangkok United cukup produktif gitu ya dalam mencetak gol. Makanya hati-hati untuk lini pertahanan, dan untuk lini pertahanan Bangkok United juga ini masih dikenal cukup tangguh. Makanya Putros mengatakan cukup berbahaya nih, pemain-pemainnya juga bisa overlap katanya, dan ya harus diantisipasi gitu ya teman-teman. Namun kalau ada yang bilang, Kang, Persib mungkin lagi capek-capeknya ini, kalaupun besok hasilnya tidak maksimal ya maklumin aja katanya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi teman-teman, dalam dunia sepak bola modern gitu ya, kelelahan pasti lelah, tapi kita juga tidak boleh terus-terusan mengandalkan rasa kasihan gitu ya. Nah,
pelatih kan punya wewenang yang kalau memang kamu capek ya sudah duduk dulu di cadangan gitu ya. Namun teman-teman kalau melihat dari jadwal, jujur kita mesti akui Bangkok United lebih padat jadwalnya dari Persib Bandung dan pasti lebih capek walaupun keuntungannya besok menjadi tuan rumah. Namun dari segi penampilan Bangkok United jauh lebih capek dari Persib Bandung teman-teman. Dari hitungannya 20 hari, katakanlah 20 hari Persib Bandung main 5 pertandingan, istilahnya mah begitu ya. Tapi kalau Bangkok United main 6 pertandingan dalam 20 hari, katakanlah begitu. Jadi per 3 hari hitungannya atau 4 hari sekali harus bermain. Nah, ini juga menjadi satu hal yang tidak boleh disanding-sandingkan gitu ya. Kemarin waduh ini di Bangkok Persib masih capek, pasti masih lelah dan lain sebagainya ya. Bangkok United juga apa kabar, dia mengikuti beberapa ajang Liga Thailand, Shopee Cup, ACL2, entah kalau ada piala liganya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya inilah tidak boleh jadi alasan lagi. Bojan Hodak sudah tahu kekuatan timnya, tinggal bagaimana kita sebagai supporter mendukung luar dalam gitu ya. Di atas lapangan ya kita dukung dengan doa, di luar lapangan kita dukung dengan komentar yang positif teman-teman gitu ya. Sekali lagi mungkin official training malam hari ini Bojan Hodak harus menentukan 11 terbaik untuk besok dan yang betul-betul siap gitu. Jangan yang mungkin masih punya rasa tidak pede bermain gitu ya, karena masih ada menurut beberapa pemain Persib juga kekalahan dari Persita kemarin itu buruk banget untuk psikologis beberapa pemain gitu ya. Ini yang ngomong Julius Caesar, teman-teman. Julius Caesar mengatakan kekalahan dari Persita kemarin luar biasa dampaknya untuk skuad Persib Bandung. Bahkan ya kemarin kan sudah kita bilangin gitu ya, Buay Kocia atau Lucho ini jadi pendiam, jauh lebih pendiam daripada sebelumnya karena mungkin masih kepikiran, waduh kamari terasupnya kumaha gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah tidak berdampak kepada mental pemain Persib terus menerus gitu ya. Lupakan dulu hasil dari Persita, besok Liga Asia ini berbeda levelnya gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.